Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul orang-orang yang akan diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang akan diangkat derajatnya terdapat dua golongan. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, dan golongan yang kedua yaitu orang-orang yang berilmu. Golongan yang pertama, orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman artinya yakin atau percaya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah satu, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar di sini bukan maksud orang tersebut takut lalu menjauh dari Allah, tapi justru orang tersebut takut dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Yang ketiga, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Yang keempat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, sebagaimana yang biasa kita lakukan dalam satu hari satu malam. Sholat terdapat 5 waktu: Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Dan yang kelima yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang berilmu. Maksud di sini tidak hanya ilmu tentang keagamaan, tetapi bisa juga ilmu tentang duniawi. Contohnya, di zaman era globalisasi yang sangat canggih saat ini, sangat mudah bagi orang-orang untuk menyebarluaskan dan menerima berita-berita terbaru melalui media-media sosial. Seperti contohnya Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, dan Facebook.
Sebagai contoh Facebook. Facebook didirikan dan dibuat oleh Mark Zuckerberg. Secara popularitas, Mark Zuckerberg sudah dikenali di dunia. Tidak mungkin rasanya tidak ada yang mengenal Mark Zuckerberg ini. Dari anak kecil, orang tua, orang dewasa mengenali aplikasi ini. Dan sebagai materi pun kekayaan, Mark Zuckerberg ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah bukti janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu meskipun tanpa dilandasi keimanan. Apalagi orang-orang yang berilmu dilandasi dengan keimanan. Pemirsa rahimakumullah, iman dan ilmu bagai setali mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman tanpa ilmu maka akan rusak. Begitu pula sebaliknya, ilmu tanpa iman maka akan rusak pula. Sebagai contoh, iman tanpa ilmu. Orang tersebut yakin dan percaya bahwa sholat adalah perintah yang wajib kita lakukan, yang mana perintah tersebut datang langsung dari Allah. Tetapi orang tersebut tidak tahu apa rukun sah sholat, dan apa syarat sah sholat, sehingga menyebabkan sholat tersebut menjadi tidak sempurna. Contoh yang kedua, ilmu tanpa dilandasi keimanan. Orang-orang yang sering mengupload konten yang berbau negatif, yang dapat menyebabkan rusaknya generasi penerus bangsa kita. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang beriman dilandasi dengan ilmu, dan orang-orang yang berilmu dilandasi dengan keimanan. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Maklum saya masih dalam tahap belajar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.